Baik saudara, ini dia ya center zoom baru saya nih, ROG. Oke, sebelum kita lihat kotaknya dan kelengkapannya apa saja, nah sekarang cahayanya Bung ya, seperti apa nih, dan kita bandingkan dengan Convoy Z1. Jadi seperti ini. Nah, waktu pertama kali saya beli guys, saya tuh terkejut. Ya, masa seperti ini cahayanya dengan harga 400 ribuan ya. Ternyata di sini bagus, sebab pertama kali dinyalakan itu adalah kecerahan paling redupnya ya, seperti ini. Oke, kemudian kita tekan tahan nih ya, tekan tahan. Nah, ini tingkat kecerahan kedua seperti ini Bung. Kemudian tingkat kecerahan ketiga. Nah, ini tingkat kecerahan ketiga ya. Ini dekatnya, sana jauhnya. Untuk pohon-pohon itu mulai terlihat ya. 3, kemudian ini keempat seperti ini Bung. Terang banget ya. Kemudian klik 2 kali untuk turbo. Tik tik. Nah, ini dia tingkat kecerahan kelima ya untuk turbonya. Di sana meskipun lebar seperti ini ya, rimbunan di sana nampak terang ya Bung. Ini juga bisa difokuskan ya. Nah, lebih nampak lagi dong ya, atau difokuskan full. Nah, ini jauh banget ini ya. Baik, sekarang kita bandingkan dengan Convoy Z1 Bung ya. Nah, ini ROG-nya seperti ini Bung ya. Ini ROG. Baik, kemudian Convoy Z1 ini mode paling terangnya Bung ya, tapi lebarnya tidak sama nih. Ini saya samakan dulu ya untuk lebarnya. Ini dia untuk ROG-nya turbo. Ini ROG. Oke, kemudian ini Convoy Z1-nya. Oke Bung. Ini ROG-nya. Ini Convoy Z1-nya. Convoy Z1 lebih terang ya, dan warna cahaya masih lebih nyaman ini Bung ya. Iya benar, Convoy Z1 lebih terang, masih lebih terang, dan warna cahaya masih lebih nyaman ya. Sekarang untuk fokusnya tentunya ini lebih menang guys, karena dia mampu fokus bulat seperti itu ya. Coba kita turbokan langsung 250 meter Bung. Itu dia pisang legendnya ya. Sedangkan Convoy Z1 harus kita putar-putar dulu. Ini sudah saya fokuskan langsung. Nah, seperti itu Bung ya. Ini Convoy Z1. Oke. Kemudian ini ROG-nya turbo ya, seperti itu Bung ya. Sip, mantap. Baik, sekarang kita jalan-jalan santai dengan ROG-nya, karena ini yang akan kita ulas hari ini ya. Ini mode redupnya ya, seperti ini. Udah cukup untuk jalan-jalan malam ketika di jalanan yang gelap ya, untuk menghemat-hematan baterai gitu Bung ya. Oke, sana cek gelap. Oh, turbo aja ya. Ya guys, mantap banget. Ayo kita ke sungai. Sebelum ke sungai, cek kebun dulu nih ya. Siapa tahu ada pisang ya. Tingkat kecerahan pertama seperti ini, kemudian kedua ya, ketiga seperti ini Bung, ketiga, kemudian keempat, biar keempat ya, kemudian kelima, turbonya 5-nya ini. Oke. Oh, di sana agak redup. Mau lebih terang lagi, kita fokusin ya. Nah, seperti ini Bung ya. Oke Bung, ini ya di sungai langsung turbo aja, biar langsung. Luasnya segitu ya. Ini kameranya saya putar ya, senternya saya diemin seperti ini Bung. Dari ini ya, dari jarak kaki saya sebentar seperti ini, bawah kaki saya ini Bung, sampai ke sana itu lebarnya 30 meteran ya. 30 meteran atau 20 meteran lah di situ ya sungainya. Ini lebar banget. Ya. Terang Bung. Coba langsung fokus pelan-pelan ya. Ini setengah dulu. Ya, sebentar ada motor di. Oh ya, saya ada cerita Bung ya. Ini center zoom atau fokus seperti ini ya. Ini digunakan oleh saudara saya itu ya. Kalau ada orang curang ya dalam pengairan, langsung disenterin seperti ini ya. Apabila ada yang nutup air, katanya langsung panik ya. Nah, waktu itu pertama kali dia beli itu Convoy S21A itu. Namun bukan itu yang dia butuhkan. Dia butuh yang center zoom seperti ini Bung. Ya, misalnya ada yang curang dalam mengatur aliran air sawah ya, irigasi sawah itu jarak 150 meter coba Bung. Wah, itu dia. Nampak jelas banget bangunannya. Di sana pasti terang sekali ya. Nampak jelas lah kalau 150 meteran, 200 meter itu mantap guys. Nah, seperti ini. Sip lah. Sekarang ayo kita ke
Studio HR Komplitub 1 untuk mengulas ini secara detail ya dan dekat ya. Oke, jadi ini dia Bung ya, selongsong kotaknya ya. Kotaknya ini nih isinya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada tulisan nggak tahu ini Ukraina atau Rusia ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, bisa kita terjemahin nih Bung ya. Senter terang yang dapat diisi ulang. Oke, seperti itu untuk artinya ini ya. Apakah ini buatan Rusia? Bukan Bung, ini adalah buatan China ya. Lalu kotaknya seperti ini, bagus nih, bertekstur seperti kain seperti itu Bung. Oke, yang kita dapatkan adalah ini sudah saya unboxing tentunya. Kita dapat diffusernya. Nah, songkok pucukannya guys ya, seperti ini. Lalu di sini ada sealnya, dibawakan banyak sekali, ada 1 2 3 4 biji guys, o-ring cadangan. Kemudian lanyardnya ya, lanyardnya juga unik nih. Wow, semacam batu giok aja nih Bung ya, nyeni banget. Ada tali-talinya seperti ini, ada ringnya, ini metal Bung. Nah, unik sekali kan. Oke, lalu di sini semacam karabiner, dan karabinernya juga halus banget untuk finishingnya, mantap. Lalu kabel USB-nya ada talinya semacam ini, terlihat premium banget ya. Harga 400 ribuan inilah yang kita dapat, jadi bukan hanya senternya saja. Lalu semacam embel-embelnya ini, bandrol-bandrolnya. Kemudian ini ada keterangannya juga Bung. Wah, ini dia. Kawan-kawan bisa screenshot bila perlu ya. Ini dia untuk durasi menyalanya maupun jaraknya ya, antara tingkat kecerahan terendah sampai yang tertinggi. Nah, itu dia guys. 2600 lumens ternyata untuk turbonya ya, atau paling terangnya. Ini guys, senter zoom pertama saya ya, yang mana keterangan seperti ini ditulis lengkap ya, semacam senter-senter kelas dunia gitu guys ya. Lalu ada kotaknya lagi nih. Kotaknya ini seperti ini rupanya. Yes, filter warna Bung. Kalau Anda butuh nih, bisa digabung juga ini warna kuning sama oranye jadi apa nanti ya, seperti itu, ataupun satu-satu ya. Saya ambil yang warna kuning ini aja ya, menarik sepertinya ya. Soalnya kan warna cahayanya ini tadi kan agak putih kebiruan gitu Bung. Kalau ditambahin ini seperti apa, dan seperti ini untuk hasilnya. Oke, seperti itu ya. Lalu cara pasangnya kita letakkan di sini aja. Oke, ini karet bahannya Bung. Kemudian kita tancepin di sini, mudah sekali tanpa bongkar-bongkar headnya ya. Jadinya warnanya kuning nih. Keren Bung. Kalau mau warna hijau atau oranye ada juga ya. Lalu untuk diffusernya bagus ini untuk lampu pijar ya, atau sebagai lampu emergency ya. Meskipun tidak ada lampu sampingnya semacam COB, itu ada diffusernya ini guys. Lah, terang sekali ini kalau kita klik 2 kali ya toh. Ini terang Bung. Kalau di dalam ruangan ya penampakannya seperti itu ya. Oke, mantap. Dan diffusernya ini ternyata akan menyala warna hijau setelah diterangi atau glow in the dark gitu Bung ya. Baik, menarik sekali ini. Dan untuk senternya seperti ini Bung. Sorry, masih ada satu lagi, yaitu holsternya. Kita dapat holster juga di dalam sini ya. Posisinya bagian bolnya ini ditaruh di bawah ya, bagian ekornya Bung ya. Seperti ini, masukin. Dan holsternya kualitasnya juga bagus ini, lengkap banget sih bawaannya ya. Di sini bisa digantungin ataupun ditaruh di sabuk. Ini sudah seperti orang dinas banget lah kalau pakai ini ya. Mari kita lihat senternya secara dekat. Di sini ada serial numbernya semacam ini. Bodinya full logam guys, tidak ada unsur plastik-plastiknya ya. Dan catnya rapi, mulai dari potongan-potongan CNC-nya, mesinnya ini juga rapi Bung. Ini ada rock tulisannya seperti itu. Di sini ada tulisan apa lagi ini? Artinya kekuatan tinggi ya. Ini artinya kekuatan tinggi Bung ya. Dan bagian tombolnya karet. Lalu di sini ada 4 titik indikator baterai. Ya, ini menyala juga. Oke. Lalu bagian LED-nya. LED-nya seperti itu dengan lensa yang kinclong. Ada tulisannya tactical zoom flashlight. Nah, mungkin ini artinya juga tactical zoom flashlight ya, untuk bahasa Rusianya itu. Oh ya Bung, ada yang lupa nih ya. Ini bisa digunakan sebagai power bank ya, untuk USB-nya ini ya. Ini untuk ngecas, ini untuk power bank-nya. Nah, kita colokin aja. Bisa pakai kabel yang biasanya Anda pakai maupun kabel bawahnya ini ya.
Soalnya ini kan lightning nih HP saya yang mau saya tes. Nah ini seperti ini Bung. Nah masuk ya, langsung 100%. Bukan begitu, ini tadi baru saya cas ya. Jadi yang penting ini udah masuk, bisa dijadikan sebagai power bank gitu aja ya. Baik, kita buka tabungnya. Oke, seperti ini buka tabungnya, bisa dari sini. Rapi juga ya. Dan pernya ini bukan yang gold itu, tapi semacam warna kuningan. Ini kaku banget guys. Mantap ya, kaku banget, kuat. Lalu ini dia, kita dibawain juga lengkap tentunya dengan baterai 5000 mAh dengan merek ROG ya, ukuran 21700, yang mana real kapasitasnya adalah ini. Nah itu dia Bung ya. Lalu ketebalannya luar biasa ini tabungnya ya. Di sini ada sealnya karet. Oke, di sini bisa kita buka juga. Ini juga tebal sekali untuk pernya ini ya guys. Ini coba kita masukin ya, masukin separuh aja, tidak perlu dieratkan. Nah kita goyang-goyang, ini masih ada uklik-ukliknya, jadi ya tingkat kepresisiannya masih biasa lah ya. Kan ada itu yang center presisi banget Bung, belum dikencangkan tapi tidak ada uklak-ukliknya, itu kan ada ya. Oke, ketika klik pertama itu dia paling redup dulu, bukan yang ke paling terang ya. Sekali klik dia mati ya, klik lagi menyala. Untuk mengatur kecerahannya tekan tahan 1 2 3 4. Nah 4 akan kembali ke sini. Kalau mau ke turbo ya bisa diklik 2 kali dalam kondisi mati seperti ini. Oke, seperti itu langsung turbo. Maupun kondisi menyala seperti ini kita langsung klik 2 kali, langsung turbo juga. Satu lagi yaitu strobo dengan pencet 3 kali. 1 2 3. Nah strobonya Bung ya. Jadi seperti itu ya. Baik, sekarang cek stabilan high-nya ya. Kalau turbonya pasti cepat step down ya high-nya. Oh ternyata ini bermemori Bung ya. Saya setting di kecerahan keempat dulu ya. 1 2 3 4. Nah seperti ini ya, 4 kita matikan. Kita masukkan di sini, nanti kita hidupkan langsung di mode high-nya ya. Nyalakan di mode high-nya. Teng ya, kita mulai. Oke, 96 di sini ya angkanya. Nah kita tunggu aja sampai 1 menit ya. Oke, 1 menit lebih 7 detik dia turun di 88 ya, dia turunnya pelan ini guys ya. Oke Bung, ini di menit kelima ya, 5 menit dia stabil ya di 64 lux seperti ini di kotak legend ya. Nah seumpama kita matikan ya, lalu hidupkan lagi seperti ini di mode high nya ya, dia akan melonjak lagi Bung ya, seperti itu. Oleh karena itu bisa kita pelajari bahwa menyalakan senter non-stop itu lebih hemat ya daripada tidak non-stop guys. Karena sekali dimatikan dan dinyalakan lagi, dia akan membutuhkan energi yang lebih tinggi lagi untuk menambah kecerahannya ya. Oke, tadi kan sekitar 63 ya, setelah 5 menitan. Nah itu kecerahannya seberapa sih? Kita bisa lihat di sini guys. Oke, saya nyalakan. Ini tingkat kecerahan pertama segini ya, 9,3 ini ya. Kemudian ini kedua ya masih terang tadi ya. Kemudian ini ketiga sekitar 62an ya. Jadi untuk high-nya tadi dia sekitar 5 menitan ya, setara dengan mode ketiganya ya, atau kecerahan ketiganya seperti itu Bung. Baik, cukup sekian itu saja. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda sehat selalu, bahagia terus, dan dilimpahkan rezekinya. Mantap. Terima kasih.